warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah dengan NPM 17311071, jurusan Manajemen, kelas reguler A Banjarbaru, konsentrasi Manajemen Pemasaran dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di video kali ini tentunya saya akan menjelaskan tentang pelajaran yang akan berhubungan dengan jurusan yang saya ambil, yaitu manajemen. Nah, di materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu tentang definisi pasar bisnis, perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen, langkah-langkah dalam proses keputusan pembelian bisnis, cara pembeli lembaga dan pembeli pemerintah membuat keputusan pembeli. Pertama-tama, tentunya saya akan menjelaskan tentang definisi pasar bisnis dulu. Tapi sebelum itu, saya akan memperjelas apa sih itu pasar. Secara umum, kebanyakan orang memahami pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang. Tetapi dari sudut pandang keilmuan, istilah pasar ini bisa diartikan lebih luas lagi. Sebut saja pasar bisnis dan pasar konsumen. Tentunya pasti kalian bertanya-tanya, apa sih pasar bisnis itu? Apa sih pasar konsumen itu? Definisi dari pasar bisnis di sini merupakan mencangkup semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk, atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Nah, ini artinya sang pembeli tidak menggunakan langsung barang yang dibelinya, melainkan akan digunakan untuk memproduksi produk baru yang akan dijual, disewakan atau dipasok kepada pihak lain. Industri utama yang membentuk adanya pasar bisnis adalah pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan, dan masih banyak lagi. Berdasarkan pengertian dan contoh industri yang telah saya jelaskan barusan, dapat disimpulkan bahwa pasar bisnis adalah pasar yang besar dan melibatkan jumlah uang dan barang yang begitu banyak. Di sini saya ambil sebagai contoh, yaitu perusahaan pembuat ban tentu akan membeli karet dari petani besar dan peralatan penunjang lainnya. Kemudian setelah terjadi, mereka akan memasok ban tersebut kepada penjual pabrik perakit kendaraan atau kepada pengecer di pabrik perakit kendaraan. Dan setelah itu pasti ban akan dipasarkan sehingga dihasilkan produk baru berupa kendaraan. Definisi pasar konsumen sendiri adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Ini artinya pasar bisnis ini adalah jenis pasar yang lumrah kita jumpai dalam kehidupan rumah tangga, atau disebut juga non-bisnis. Nah, pasti kalian penasaran kan, bedanya pasar bisnis dan pasar konsumen itu di mana? Yang nomor satu, dari segi struktur pasar. Pasar bisnis biasanya berhubungan dengan pembeli dengan jumlah yang sedikit tapi tidak berkapasitas besar dibandingkan dengan pasar konsumen. Bahkan dalam pasar bisnis yang besar, beberapa pembeli sering mendominasi sebagian besar pembelian. Kedua, dari segi segmentasi pasarnya. Antara pasar bisnis dan pasar konsumen pada dasarnya adalah sama, hanya saja pada pasar bisnis dilakukan secara bertahap dengan urutan tahapan yang sistematis. Nah, yang ketiga yaitu dari segi karakteristik permintaannya. Yang menjadi pembeda antara pasar bisnis dan pasar konsumen adalah sifat permintaan dan stabilitas permintaan dan elastisitasnya. Berdasarkan sifat permintaannya, besar
Pasar bisnis termasuk permintaan turunan dari konsumen. Yang ini artinya naik turunnya permintaan terhadap produk-produk bisnis dipengaruhi oleh besar kecilnya permintaan konsumen terhadap sesuatu barang. Secara stabilitas, permintaan pasar bisnis lebih mudah terganggu dibandingkan pasar konsumen. Hal tersebut terjadi karena pembeli dalam pasar bisnis jumlahnya lebih sedikit, namun skala pembeliannya besar. Intinya, penjual menguntungkan penjualannya kepada pembeli yang jumlahnya terbatas. Sedangkan elemen elastisitas dimaksudkan kepada bagaimana harga mempengaruhi pembelian. Pada pasar bisnis, permintaan total atas berbagai barang dan jasa tidak begitu dipengaruhi oleh perubahan harga. Yang keempat, bisa dilihat dari segi tingkat hubungan pemasok dan pelanggan. Berbeda dengan pasar konsumen, dalam pasar bisnis, hubungan antara pemasok dan penjual dengan pelanggan akan lebih erat karena pemasarannya yang tidak banyak. Yang kelima, proses transaksinya. Pada pasar konsumen, keputusan dalam proses bertransaksi tentu tidak akan rumit. Berbeda dengan pasar bisnis, di mana transaksi bersifat multi-step karena ada kebijakan, batasan, persyaratan, atau instrumen yang perlu dipertimbangkan. Yang keenam, karakteristik pemasaran. Langkah-langkah dalam proses keputusan pembelian. Selama pengenalan kebutuhan, konsumen mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipuaskan oleh sebuah produk atau jasa yang dipasarkan. Setelah kebutuhan itu dikenali, konsumen berusaha mencari lebih banyak informasi dan berpindah ke tahap pencarian informasi. Dengan informasi di tangan, konsumen melanjutkan usahanya ke evaluasi alternatif, di mana selama tahap ini informasi digunakan untuk mengevaluasi merek dalam sekelompok pilihan. Kemudian, konsumen membuat keputusan pembelian dan benar-benar ingin membeli produk. Di tahap akhir proses keputusan pembeli, perilaku pembelian, konsumen mengambil tindakan berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan. Cara pembeli lembaga dan pembeli pemerintah membuat keputusan pembeliannya. Pasar pemerintah yang besar terdiri dari unit-unit pemerintah federal, negara bagian dan lokal yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintahan. Pembeli pemerintah membeli produk dan jasa untuk pertahanan, pendidikan, kesejahteraan umum, dan kebutuhan umum lainnya. Praktek pembelian pemerintah sangat khusus dan spesifik, dengan tender terbuka atau negosiasi kontrak yang menjadi karakter sebagian pasar pembelian. Pembeli pemerintah beroperasi di bawah pengawasan Kongres dan banyak lembaga pemerhati swasta. Oleh karena itu, pembeli pemerintah cenderung mensyaratkan lebih banyak administrasinya dan tanda tangan serta merespon lebih lambat dan tidak bebas ketika menempatkan pesanan. Seperti halnya perusahaan yang memberikan panduan kepada lembaga pemerintah tentang cara pembelian terbaik dan penggunaan produk perusahaan. Pemerintah juga memberikan panduan terinci kepada calon pemasok yang menjelaskan dengan cara menjual kepada pemerintah, gagal mengikuti panduan atau mengisi formulir dan kontrak dengan benar dapat menciptakan malapetaka hukum.